Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Rumah Abu. Welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini aku akan sharing resep puding susu bunga matahari nih teman-teman. Pastinya cantik banget, silky banget, enak banget. Puding susu mataharinya ini lapis puding coklat yang pastinya nyoklat banget nih teman-teman. Puding matahari ini sangat cantik sekali sehingga cocok dijadikan sebagai hantaran ataupun ide jualan usaha. Oke, langsung saja buat teman-teman yang penasaran, tonton videonya sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Kita langsung saja masuk ke bahan-bahan. Di sini puding mataharinya terdiri dari 2 lapisan dan ini dia untuk bahan lapisan pertamanya terdiri dari 1 bungkus agar-agar plain. Kemudian di sini juga aku menambahkan 1 butir kuning telur supaya pudingnya lebih silky. Sebanyak 1 sendok makan tepung maizena. Tidak lupa juga sebanyak 6 sendok makan gula pasir. Kalau teman-teman suka manis bisa ditambahkan menjadi 7 sendok makan ya. Kemudian di sini untuk susunya aku menggunakan susu cair UHT full cream sebanyak 750 ml. Dan di sini tak lupa juga aku tambahkan perisa vanila sebanyak setengah sendok teh supaya lebih wangi, dan juga pewarna kuning muda untuk kelopak bunga matahari, dan juga pasta coklat atau pewarna coklat untuk bagian tengahnya. Pertama-tama siapkan panci atau wadah untuk memasak puding. Kemudian di sini tuangkan sebanyak 1 bungkus atau 1 saset agar-agar plain. Masukkan juga 1 sendok makan tepung maizena dan juga gula pasir. Di sini aku menggunakan sebanyak 6 sendok makan, tapi sekali lagi kalau teman-teman suka manis bisa ditambahkan menjadi 7 sendok makan ya. Kemudian ini diaduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau sudah merata, bisa langsung ditambahkan dengan susu cair sebanyak 750 ml. Di sini aku menggunakan susu cair UHT full cream. Setelah itu diaduk-aduk sampai semuanya tercampur merata ya. Selanjutnya di sini kita akan masak pudingnya. Nyalakan api kompornya. Gunakan api kecil atau sedang saja ya teman-teman. Dan di sini pudingnya dimasak sambil terus diaduk-aduk. Sebelum pudingnya mendidih, kira-kira sekitar hangat-hangat kuku, langsung pisahkan telur menjadi kuning telur saja. Di sini kita pakai kuning telur saja. Kemudian kuning telurnya ini dipecahkan dan diberi larutan pudingnya tadi, supaya lebih mudah tercampur ketika dicampurkan ke dalam larutan pudingnya ya teman-teman. Jangan tunggu sampai mendidih untuk memasukkan kuning telurnya, karena kalau sampai mendidih nanti telurnya bakalan matang seperti direbus ya teman-teman. Kemudian kalau kuning telurnya sudah masuk ke dalam larutan puding, terus diaduk-aduk ya teman-teman. Jangan biarkan diam agar kuning telurnya tidak jadi matang. Kemudian sambil ditambahkan dengan setengah sendok teh pasta vanila supaya lebih harum. Masak pudingnya sampai mendidih. Kemudian kalau sudah mendidih bisa dimatikan kompornya dan sambil sesekali diaduk ya. Di sini aku akan ambil larutan pudingnya sekitar 1 sendok centong sayur ini ya teman-teman, untuk bagian tengah di bunga mataharinya. Di sini akan aku beri pewarna coklat. Teman-teman juga bisa menambahkan pasta coklat sesuai selera teman-teman. Aduk-aduk sampai warnanya merata. Kalau sekiranya masih kurang coklat, bisa ditambahkan lagi pasta coklat atau pewarna coklatnya. Nah, ini sudah cukup dan akan aku sisihkan. Kemudian akan aku cetak di loyang pudingnya. Untuk sebagian larutan puding yang ada di panci, jangan lupa untuk ditutup ya teman-teman, agar pudingnya tidak mudah set. Nah, sekarang untuk bagian tengah bunga mataharinya ini akan aku cetak dengan puding yang diberi pasta atau pewarna coklat tadi. Tuang secara perlahan sedikit demi sedikit ya teman-teman. Di sini aku menggunakan loyang cetakan pudingnya ini menggunakan Daisy Baking Pan dari Stain Cookware. Tetapi teman-teman juga bisa menggunakan loyang puding plastik yang berbentuk bunga matahari ya. Tersedia banyak di toko-toko bahan kue ataupun e-commerce.
Nah, kalau sudah, sekarang kita kembali panaskan larutan pudingnya tadi. Karena tadi sempat ditinggal untuk mencetak bagian tengah bunga matahari, jadi perlu dipanaskan ulang ya teman-teman sampai mendidih. Kemudian tak lupa diberi pewarna kuning muda sesuai selera. Di sini dikira-kira saja ya teman-teman untuk penambahan pewarna kuningnya. Kira-kira ingin sekuning apa, secerah apa, bisa disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah. Sambil diaduk-aduk dan masak pudingnya sampai mendidih. Kalau pudingnya sudah mendidih, bisa dimatikan kompornya dan siap untuk dicetak di dalam loyang puding matahari. Nah, sebelum dicetak, di sini pastikan dulu bagian tengah coklatnya ini sudah set ya teman-teman. Baru selanjutnya bisa dituang pudingnya secara perlahan-lahan ya. Di sini untuk menuang pudingnya harus dalam keadaan panas ya teman-teman, jangan ditunggu sampai agak dingin. Jadi untuk mencetak puding lapis agar saling menempel satu lapisan dengan lapisan lainnya, salah satu tipsnya adalah menuang pudingnya ini dalam keadaan benar-benar panas. Maka dari itu penting banget step untuk memanaskan puding kembali sampai mendidih tadi ya teman-teman, agar nanti lebih mudah untuk menempel dengan lapisan puding di bawahnya ataupun di atasnya. Untuk lapisan puding pertama kita diamkan sampai pudingnya benar-benar set. Lanjut di sini kita akan bikin puding lapisan keduanya. Di sini untuk puding bunga matahari lapisan keduanya aku ingin membuat puding coklat yang nyoklat banget teman-teman. Ini dia bahan-bahannya. Di sini pastinya digunakan juga 1 bungkus agar-agar, 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan coklat bubuk, sebanyak 75 gram coklat batang. Di sini aku menggunakan DCC. Gula pasir sebanyak 6 sendok makan. Lagi-lagi kalau teman-teman suka manis bisa ditambahkan menjadi 7 sendok makan ya. Dan juga di sini aku menggunakan susu cair UHT full cream sebanyak 750 ml. Dan juga aku tambahkan setengah sendok teh pasta coklat. Ini sifatnya opsional. Kalau kalian udah pakai coklat batang dan coklat bubuk tadi, boleh ditambahkan lagi dengan pasta coklat, boleh juga enggak ya. Jadi kalau nggak mau tambahkan pasta coklat juga nggak apa-apa banget. Nah teman-teman, pertama-tama siapkan dulu panci atau alat masak untuk memasak pudingnya tadi. Kemudian tuang 1 bungkus agar-agar plain, 6 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan tepung maizena, dan juga 1 sendok makan coklat bubuknya tadi. Nah ini lanjut diaduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau semua bahan sudah tercampur merata, boleh langsung ditambahkan sebanyak 750 ml susu cair UHT full cream. Jangan lupa aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata ya teman-teman. Setelah itu, sebelum lanjut dimasak pudingnya, boleh ditambahkan coklat batangnya sekarang. Oke, sekarang aku akan masak puding coklatnya. Nyalakan api kompornya, gunakan api kecil atau api sedang saja. Dan ini sambil diaduk-aduk ya teman-teman, karena tadi aku menggunakan coklat batang. Kalau nggak sambil diaduk, nanti khawatirnya dia akan gosong di bagian bawah. Oke teman-teman, di sini aku menambahkan sebanyak setengah sendok teh pasta coklat, dan ini sifatnya opsional ya. Kalian boleh tambahkan lagi, boleh juga enggak. Nah ini diaduk dan dimasak pudingnya sampai mendidih ya teman-teman, sambil terus diaduk-aduk. Kalau pudingnya sudah dimasak sampai mendidih, siap untuk dicetak ya teman-teman. Tapi sebelum itu pastikan kalau lapisan sebelumnya sudah set. Kalau pudingnya sudah set, teman-teman bisa menusukkan bagian puding kuning ini menggunakan garpu. Ditusuknya jangan terlalu dalam ya teman-teman, dangkal aja. Yang penting banyak bagian yang ditusuknya. Fungsinya untuk menempelkan puding coklat dengan puding kuningnya. Jadi nanti akan mengikat, menempel bagian puding lapisan coklat dengan puding lapisan kuningnya, sehingga nanti tidak akan lepas ya teman-teman. Nah itu dia, jadi ada 2 tips. Yang pertama, tipsnya adalah menuangkan puding dalam keadaan benar-benar panas, dan yang kedua jangan lupa ditusuk-tusuk dengan garpu, akan tetapi jangan terlalu dalam. Selain itu juga kalian nggak boleh menuangkan pudingnya sekaligus, jadi harus dituangkan secara perlahan, 1 sendok demi sendok ya teman-teman. Nah pudingnya tadi sudah aku masukkan kulkas dan ini keadaannya sudah dingin, siap untuk dicetak teman-teman.
Nah, ini dia puding susu bunga mataharinya. Masya Allah cantik sekali ya teman-teman. Ini cocok banget dijadikan sebagai hantaran, hadiah ataupun ide usaha puding teman-teman pastinya. Nah, di sini puding susu mataharinya ada lapisan coklatnya ya. Jadi bagian coklatnya itu nyoklat banget karena aku menggunakan coklat batang dan juga coklat bubuk, pastinya nyoklat banget. Dan bagian kuningnya ini susunya terasa banget karena di sini aku bikin puding susu yang super lembut silky karena tadi ada tambahan kuning telurnya juga. Teman-teman boleh banget coba resepnya di rumah. Puding satu ini pastinya enak banget, selain cantik, rasanya pun enak. Kalian juga bisa perhatikan di sini ketika dipotong pudingnya, lapisan coklat atau lapisan kuningnya ini tidak terlepas satu sama lain. Benar-benar menempel, tidak lepas. Karena tadi tipsnya ya, kalian harus tuang pudingnya dalam keadaan benar-benar panas, namun juga secara perlahan. Dan untuk mengikatkan lapisan satu dengan lapisan lainnya, jangan lupa tusuk-tusuk pudingnya menggunakan garpu, namun jangan terlalu dalam ya menusuknya. Jadi bisa dilihat hasilnya benar-benar menempel walaupun dipotong demi potong, sama sekali tidak terlepas. Jadi sangat ngeset banget ya teman-teman, saling menempel satu sama lain. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.